yang memegang kebenaran ya Rasul. Nah, ketika Rasulullah sudah wafat, yang memegang kebenaran ya ijma para sahabat, bukan satu orang. Karena sahabat itu tidak bersifat maksum. Jadi ijma, kesepakatan bersama, gitu. Konsensus, kesepakatan bersama. Tapi kalau kemudian ada orang yang tidak cocok dengan konsensus itu, ijma itu, ya nggak masalah. Kecuali kalau itu sudah menyangkut hukum positif negara, sudah dibikin di undang-undang. Seumpama lampu merah, kalau merah itu berhenti, kalau hijau itu jalan, itu sudah konsensus kan, sudah kesepakatan yang mengikat semua warga negara. Artinya itu tidak boleh dilanggar. Walaupun saya nggak mau, saya maunya kalau warna merah maunya jalan, kalau warna hijau maunya berhenti. Ya sudah nggak bisa, itu sudah disepakati bersama. Nggak bisa ditahan. Itu sudah konsekuensi kita sebagai warga negara, aturan itu sudah mengikat. Tapi kalau masih fatwa, contohlah fatwa imam madhab gitu ya, madhab 4 kan beda-beda. Ya sudah, Anda mau memilih yang mana? Anda yang memilih takbiratul ihramnya sesuai dengan Imam Hanafi silakan, yang sholatnya mau ngikutin Imam Syafi'i silakan, nggak usah ributin. Sama ya tadi, ada yang mengatakan rokok itu haram. Ya bagi kita yang halal rokok aja kan, nggak usah diambil pusing. Sama kayak orang non muslim, ketika kita orang muslim mengatakan babi itu haram, ya mereka juga nggak marah, biarin aja. Itu kan ajaran lu, bukan ajaran gue, kan bahasa gitu, santai. Kadang-kadang kita yang baper. Mungkin ya itu tadi, karena yang mengeluarkan fatwa atau yang mengeluarkan pendapat itu tidak satu kubu dengan kita, kebanyakan begitu. Kembali lagi ke ini ya Bang, ke golongan berarti dong. Iya. Islam di Indonesia itu berkembang bukan 1 tahun 2 tahun yang lalu. Sebelum Ustaz Khalid Basalamah lahir, ratusan tahun Islam itu sudah ada, dan wayang itu sudah berjalan. Gak ada masalah dong. Suka ya? Ya sudah, nggak bakal terpengaruh juga gitu. Kecuali kalau kemudian umat Islamnya sudah berhenti ngaji, dan ngajinya lewat Google, lewat ceramah-ceramah ustadz-ustadz itu aja, ya sudah, itu terbawa semua. Tapi selama kemudian pesantren-pesantren NU di kampung-kampung masih ada, pesantren-pesantren Muhammadiyah masih ada, insya Allah perbedaan itu masih akan tetap terjaga. Keharmonisan perbedaan pendapat itu masih terjaga, dan memang harus berbeda, dan perbedaan itu harus terjaga. Contoh lagi. Apa saya? Apa? Kamu muda? Ya. Apa saya? Ini telurnya dinosaurusnya di sana tuh. Tuh di atas rakit. Jadi biasa aja nanggepinnya. Contoh kayak tadi pagi ya, saya ditanya sama teman saya, Mas, aku tuh punya sebagian saudara saya itu ada yang non muslim, boleh nggak mengucapkan selamat Natal gitu kan? Akhirnya saya coba dulu. Ada fatwanya ulama Mesir itu mengatakan boleh. Bahkan ketika hari Natal ada delegasi ulama Al-Azhar itu yang mengucapkan selamat Natal datang ke gereja untuk mengucapkan selamat. Ada ulama-ulama Arab Saudi mengatakan haram. Ulama-ulama terdahulu itu mengatakan haram. Ulama-ulama terdahulu haram. Nah, termasuk fatwa MUI Indonesia itu dari zamannya Buya Hamka itu juga haram. Sampai sekarang fatwa itu nggak dicabut, nggak dirubah. Anda mau pilih mana silahkan. Nah, ada kiai-kiai yang berpikir konservatif tetap itu haram, ada yang mengatakan itu salah, boleh. Oh iya, kotor ya. Tidak. Itu boleh. Nah, siapa yang benar silahkan Anda pilih sendiri. Semuanya punya dalil. Nah, perdebatan ini harus tetap ada untuk menjaga gini. Islam itu yang konservatif tetap ada supaya
yang modernis itu tidak terlalu liberal, yang konservatif itu tidak terlalu fanatik. Dua-duanya harus ada tetap. Yang mengatakan haram harus tetap ada, yang mengatakan boleh itu tetap ada. Agar dua-duanya itu seimbang. Jadi yang konservatif, yang letter itu tidak kaku banget, yang modernis tidak liberal banget. Oke, bagus. Jadi harus dua-duanya harus ada. Terus sebagai Dan perbedaan itu harus ada. itu misal bagi gue nih, gue melihat dua pandangan itu, gue harus milih yang mana nih bang? Yang Tergantung nanti awamnya. kebutuhan kita. Kalau seumpamanya kita punya saudara, punya teman-teman yang di sini kan heterogen ya, ada yang non muslim juga. Silahkan Anda mengambil fatwa yang boleh. Kalau saya tinggalnya di kampung saya di Brebes, di kampung saya di Limbangan, yang 100% penduduknya adalah muslim, dan saudara-saudara saya 100% juga muslim, untuk apa juga saya ngucapin selamat Natal? Nggak usah sok-sokan gitu. Ngucapin buat siapa? Kecuali kalau kita pejabat. Anggaplah saya selama gubernur, wali kota, atau bupati yang masyarakatnya itu heterogen. Nah, sebagai kepala daerah, kepala provinsi, kepala negara sekalipun, itu harus mengayomi semua masyarakat, elemen masyarakat yang ada tanpa melihat agama apapun. Nah, makanya itu harus ya wajar mengucapkan selamat Natal. Kayak Anies Baswedan datang ke gereja selamat Natal. Terus dia juga menjamin keamanan gereja-gereja yang ada. Ya itu memang harus kalau udah pejabat. Kalau kita bukan pejabat dan tidak punya teman non muslim, tidak punya saudara yang non muslim gitu ya. Kan bisa jadi kalau di kota kan banyak yang istilah kakaknya non muslim, dianya muslim bermualaf atau silakan saja mengucapkan selamat Natal. Nggak apa-apa. Karena ada ulama yang mengatakan membolehkan. Dan juga ada yang mengatakan tidak boleh kan? Tidak boleh. Dan itu memang harus terjadi. Ya udah. Saya terus ributin terus. Saya itu pasti kalau bulan Desember di musola pasti ditanya hukumnya mengucap. Kayaknya udah berapa tahun gitu ya ditanya itu mulu. Ya tapi nggak apa-apa. Itu tadi yang mengatakan ada ulama yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan nggak boleh. Anda mengikut siapa silahkan. Udah gitu aja santai. Oh itu haram itu. Iya bagi ulama yang mengharamkan. Bagi yang bolehnya Pak Kures Shihab itu mengatakan boleh. Karena Pak Kures kan memang latar pendidikannya juga S1, S2 sampai S3-nya di Mesir ya, Al-Azhar. Karena Al-Azhar itu membolehkan mengucapkan selamat Natal, ya jelas beliau membolehkan juga. Ya kita ilmunya seberapa besar sih kalau dibandingkan sama ulama-ulama Al-Azhar? Masa iya beliau ngawur pakai bikin fatwa? Ya kan enggak juga. Nggak mungkin sih. Ya. Nah orang-orang yang ulama-ulama yang mengatakan haram juga nggak ngawur, punya keyakinan masing-masing karena punya perbedaan penafsiran. Begitu. Ya makanya bagi kita yang awam, bagi kita yang bodoh, ya sudah ikuti yang kita yakini dan tidak usah menyalahkan orang yang berbeda dengan kita. Udah enak kan itu kayak gitu. Selesai, santai. Beragama itu nyaman. Nah itu kan tadi kadang-kadang kita tidak cocok dengan fatwa seorang ulama A karena kita tidak satu kubu. Itu tadi. Kalau satu kubu lu kentut aja gue iyain. Apa yang terjadi Gue sohihkan deh gitu. Tapi kalau beda kubu, lu diem aja salah. Lu napas aja salah. Bang, sorry bang, ini balik yang tadi bang, gue masih kepikiran. Anggaplah yang antara kubu budaya salah nih, terus nih bang, terus ngangkat gitu. Terus nanti ketika ketika gue akhirnya overthinking nih. Ketika akhirat tuh dia bertanya kan bang, antara kebenaran absolut ya bang? Kebenaran absolut itu bukan manusia yang megang. Kebenaran absolut itu ya hanya Allah yang megang. Okay. Jadi ini kan ranahnya ijtihad. Kalau ijtihad itu benar dapat 2 pahala, salah dapat 1 pahala. Gitu. Dia nggak dapat salah, dia nggak dapat siksa, nggak dapat sanksi kalau itu salah.